Meski Jarvis telah beristri, dia tidak peduli. Sarima juga tidak peduli. Hal itu membuat orang tua Sarima kesal. Suami baru saja meninggal, kok sudah memasukkan laki-laki lain ke rumah. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jarvis ternyata cocok dengan anak-anak Sarima, terutama Nisa yang manis. Keduanya sering mengobrol dan bercanda, dan hal itu membuat Sarima cemburu. Setiap ada Nisa, Jarvis jadi ketus padanya. Sebaliknya kalau tidak ada Nisa, Jarvis kembali bersikap normal dan mesra padanya. Menurut Sarima, Jarvis pernah bilang padanya, "Nisa ingin memiliki semua yang kamu punya, termasuk aku." Kebencian Sarima pada Nisa semakin menjadi-jadi. Suatu hari, tidak disangka-sangka, Nisa berkata pada sang ibu, "Aku tahu ibu meracuni ayah hingga ayah mati." Betapa syok Sarima, ternyata Nisa pernah menguping pembicaraan dirinya dengan Jarvis saat mereka merancang pembunuhan kepada Gopal. Nisa tidak main-main dengan perkataannya. Dia lalu melaporkan hal itu kepada polisi. Dan ternyata tidak hanya itu, Nisa juga melaporkan Jarvis telah memperkosa dirinya. Kali ini kita akan ke negara Guyana. Guyana adalah negara di Amerika Selatan yang berbatasan dengan Venezuela. Ada seorang wanita yang bernama Sarima. Dia keturunan India. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Sehari-hari dirinya bekerja di sebuah restoran. Suatu hari ada seorang pria kaya yang bernama Jarvis Gopal. Dia sedang makan di restoran itu. Lalu dia terkesan dengan pelayanan Sarima yang ramah dan cekatan. Sarima dan Gopal pun akhirnya berkenalan. Dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lainnya hingga keduanya menjadi pasangan kekasih. Tapi sayangnya, Gopal sudah beristri, tidak ada pilihan. Akhirnya Gopal menceraikan istrinya dan menikahi Sarima. Sarima dari seorang pelayan kini menjadi nyonya kaya. Sarima dan Gopal akhirnya dikaruniai 2 orang anak perempuan yang diberi nama Nisa Gopal dan Mariam. Waktu terus berjalan. Gopal sakit-sakitan. Dokter mengatakan kalau Gopal mengalami gagal ginjal dan tidak akan bertahan lama. Dan prediksi dokter benar. Pada September 2009, Gopal pun meninggal. Keluarganya sangat sedih kehilangan Gopal. Sepeninggal Gopal, Sarima pun tidak mau larut dalam kesedihan. Sarima pun mencari kegiatan untuk datang ke gym. Di sana dia bertemu seorang instruktur yang bernama Jarvis. Di bawah bimbingan Jarvis, Sarima berlatih gym. Hubungan mereka jadi dekat dan mereka akhirnya berpacaran. Sementara itu, Nisa yang berusia 16 tahun, meskipun cerdas, dia suka berulah membuat pusing Sarima. Mungkin masa puber membuat Nisa labil, apalagi sepeninggal ayahnya yang sangat disayangi. Suatu hari, Nisa kabur dari rumah. Sarima panik, dan pada tanggal 24 September 2010, Sarima melaporkan hilangnya Nisa kepada polisi. Sarima menunggu-nunggu pulangnya sang anak. Demikian pun Mariam yang berusia 5 tahun terus bertanya, "Di mana kakaknya?" Sekitar seminggu kemudian, polisi mendatangi rumah Sarima dan mengabarkan Nisa telah ditemukan. Namun remaja itu sudah tidak bernyawa. Di dalam koper membusuk di Sungai Madewi di kawasan resort Emerald Tower. Di dalam koper ditemukan identitas berupa paspor dan kartu bank milik Nisa. Lalu Sarima tertegun, namun tampak tenang. Polisi heran,
Mengapa seorang ibu bisa setenang itu mendengar kabar mengerikan tentang perihal anaknya? Polisi juga curiga melihat Sarima seperti bersiap-siap pergi dan mengangkat koper ke bagasinya. Polisi lalu bertanya kepada Sarima, mau bepergi jauh? Lalu Sarima menjawab, tidak, saya sudah biasa menaruh koper di mobil, soalnya saya sering tiba-tiba bepergian. Sebuah jawaban aneh. Lalu polisi minta Sarima datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad Lisa. Setelah itu, mereka menginterogasi Sarima dengan banyak pertanyaan. Tidak mudah menyimpan rahasia jika non-stop ditanyakan dengan berbagai pertanyaan. Dan akhirnya Sarima pun menyerah. Ia mengaku kalau pacarnya yang bernama Jarvis lah yang telah membunuh Nisa. Polisi pun meringkus Jarvis. Kini sepasang kekasih ini ditahan. Selagi proses investigasi berjalan, di dalam tahanan terjadi hal yang ganjil. Sarima curhat panjang lebar kepada teman satu selnya yang bernama Simon. Dia menceritakan semua yang terjadi. Kronologi tewasnya Nisa. Simon syok. Lalu diam-diam dia melaporkan hal itu kepada polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut Sarima, sebenarnya dia dan Jarvis sudah berselingkuh ketika Sarima masih menjadi istri Gopal. Saat itu Sarima rajin ke gym karena ingin menurunkan berat badan. Lalu dia berkenalan dengan Jarvis yang saat itu bekerja sebagai instruktur gym dan Sarima berlatih di bawah bimbingan Jarvis. Di sela-sela latihan, Sarima curhat pada Jarvis tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Hubungan keduanya semakin dekat dan mereka lalu berselingkuh. Saat itu, meski tidak bercerai, Sarima sempat pindah rumah meninggalkan sang suami dan 2 anaknya. Namun karena Sarima memikirkan kedua anaknya, Sarima akhirnya pulang ke rumah. Saat itu, dia berharap hubungan dengan sang suami bisa membaik, tapi ternyata tidak. Sarima pun diam-diam melanjutkan perselingkuhan dengan Jarvis. Tapi Sarima malah stres, karena sebenarnya dia ingin lepas dari pernikahannya yang tidak bahagia. Bercerai bukanlah hal yang bagus, tentunya bisa-bisa nanti dia bisa jatuh miskin. Sarima pun berkata kepada Jarvis, bagaimana satu-satunya cara agar aku terbebas dari pernikahan kalau Gopal mati? Jarvis lalu memberikan tablet kepada Sarima. Dia berkata, campurkan tablet ini ke makanan Gopal sedikit demi sedikit setiap hari agar dia mati dan tidak ada yang curiga. Sarima lalu menuruti saran Jarvis. Namun setelah ditunggu-tunggu, Gopal tidak mati juga. Jarvis jadi kesal. Mungkin kau tidak memberikan sesuai dosis yang kukatakan. Jarvis yang tidak sabar lalu memberikan racun berupa bubuk. Berikan racun ini ke makanan Gopal. Lalu Gopal bertanya kepada Sarima, kenapa makanannya makin hari makin tidak enak? Tapi terlambat. Pria itu sakit kian hari kian parah. Racun itu telah merusak ginjalnya. Dokter berkata, kalau Gopal divonis gagal ginjal. Dokter lalu berkata kepada Sarima, bawalah suamimu pulang, sudah tidak ada harapan lagi. Lalu Gopal pun akhirnya dirawat di rumah. Dia tahu hidupnya tidak lama lagi. Lalu dia kumpulkan anak istrinya dan seorang sahabatnya yang bernama Syahab. Gopal berwasiat, jika nanti aku meninggal, aku ingin Syahab menikahi Sarima. Aku ingin kalian bersama mengasuh Nisa dan Maryam. Semua tampak murung karena tahu detik kematian semakin dekat. Pada saat dini hari, sekitar pukul 3, Sarima bangun dan memeriksa kondisi Gopal. Ternyata pria itu sudah tidak bernapas. Dengan penuh semangat, Sarima menelepon Jarvis dan memberitahu hal itu. Lalu Jarvis langsung datang dan memeriksa Gopal. Benar,
Gopal sudah mati. Lalu Sarima mulai bersandiwara. Dia menjerit dan meratap. Gopal telah meninggal. Nisa dan Mariam terbangun dan ikut menangis saat mengetahui ayah mereka telah meninggal. Hari itu juga Gopal dikuburkan. Tak lama setelah kematian Gopal, Jarvis pun pindah ke rumah Sarima. Meski Jarvis telah beristri, dia tidak peduli. Sarima juga tidak peduli. Hal itu membuat orang tua Sarima kesal. Suami baru saja meninggal, kok sudah memasukkan laki-laki lain ke rumah. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jarvis ternyata cocok dengan anak-anak Sarima, terutama Nisa yang manis. Keduanya sering mengobrol dan bercanda, dan hal itu membuat Sarima cemburu. Setiap ada Nisa, Jarvis jadi ketus padanya. Sebaliknya kalau tidak ada Nisa, Jarvis kembali bersikap normal dan mesra padanya. Menurut Sarima, Jarvis pernah bilang padanya, Nisa ingin memiliki semua yang kamu punya, termasuk aku. Kebencian Sarima pada Nisa semakin menjadi-jadi. Suatu hari, tidak disangka-sangka, Nisa berkata pada sang ibu, "Aku tahu ibu meracuni ayah hingga ayah mati." Betapa syok Sarima, ternyata Nisa pernah menguping pembicaraan dirinya dengan Jarvis saat mereka merancang pembunuhan kepada Gopal. Nisa tidak main-main dengan perkataannya. Dia lalu melaporkan hal itu kepada polisi. Dan ternyata tidak hanya itu, Nisa juga melaporkan Jarvis telah memperkosa dirinya. Namun karena Nisa masih di bawah umur, polisi menganggap dirinya mengada-ngada dan malah mengantarkan Nisa pulang. Polisi lalu bertemu dengan Sarima dan berbicara pada ibunya. Tak lama kemudian, keduanya datang kembali ke kantor polisi. Saat itu Nisa bilang ke polisi, "Aku cuma bohong, tidak benar ibuku meracuni ayahku, dan tidak benar Jarvis memperkosaku." Namun hal itu terulang lagi ketika suatu hari Sarima memarahi Nisa. Anak itu kembali mengancam, "Jika ibu memarahi aku lagi, kali ini aku akan benar melaporkan ibu telah meracuni ayah." Tentu saja Sarima ketakutan. Nisa sudah mengancamnya 2 kali. Ketika hal itu disampaikannya kepada Jarvis, pria itu berkata, "Nisa berbahaya sebab sudah tidak bisa dikendalikan." Bisa-bisa nanti Nisa kembali melaporkan ke polisi dan mereka akan berakhir di penjara. Kita harus singkirkan Nisa. Jarvis lalu berkata kepada Sarima, "Caranya kita singkirkan Nisa ke Venezuela. Kita jual dia pada temanku di sana," kata Jarvis. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka akhirnya batalkan rencana itu. Karena jika nanti Nisa dewasa, dia bisa bepergian sendiri dan pasti akan pulang ke Guyana dan kembali mengancam mereka. "Kalau begitu kita bunuh saja Nisa," kata Jarvis. Lalu Sarima menolaknya. Suatu malam Sarima terguncang. Dia pergoki Jarvis dan Nisa bemersaan di mobil. "Apa-apaan ini?" bentak Sarima. Jarvis berkata dengan terus terang, dia dan Nisa saling mencintai. Detik itu juga pecah pertengkaran yang hebat. Sarima merasa ditipu dan dikhianati. Lalu dia mengambil pisau dapur dan menyerang Jarvis. Jarvis dan Nisa berusaha merebut pisau hingga tangan mereka terluka. Nisa segera kabur dari rumah, sedangkan Jarvis menjahit sendiri luka di tangannya. Jarvis lalu mencari Nisa dan membawanya ke hotel agar malam itu Nisa aman tidur di sana. Keesokan paginya, Jarvis membawa Nisa pulang ke rumah. Saat itu, kembali pecah pertengkaran antara dirinya dan Sarima, yang berujung dengan Jarvis memukul kepala Sarima dengan HP. Kedua kekasih itu semakin kacau. Jarvis berkata, "Masalah mereka selama ini adalah Nisa. Nisa biang kerok, kita harus habisi." Beberapa hari kemudian,
Tampaknya situasi sudah membaik. Sarima mengajak Nisa dan Maryam jalan-jalan bersama Jarvis. Sarima menyetir, Nisa duduk di sebelah Sarima, sementara Jarvis dan Maryam duduk di belakang. Mereka berempat makan ayam goreng di restoran. Saat itu Maryam tertidur di jok belakang. Di tempat sepi, Jarvis menjerat leher Nisa yang duduk di depan dengan tali. Lalu Nisa menjerit, meronta. Buru-buru Sarima mengencangkan volume musik agar Maryam tidak terbangun. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke resort Emerald Tower yang dikelilingi hutan lindung, tempat favorit Nisa. Di sana, di tempat sepi, mobil berhenti. Jarvis lalu menyeret Nisa keluar dari mobil dan memukul kepalanya dengan potongan kayu hingga tewas. Jarvis kemudian menggendong jasad Nisa dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, dan mereka pun pulang. Setelah mereka tiba di rumah Sarima, Jarvis kembali ke rumah istrinya. Sarima lalu menggendong Maryam yang tertidur dan masuk ke rumah, meninggalkan jasad Nisa begitu saja di bagasi mobil. Keesokan harinya, dia mengintip bagasi dan dengan sepotong kayu menyentuh tubuh Nisa, memastikan putri sulungnya itu benar-benar tiada. Setelah itu Sarima menitipkan Maryam ke rumah kakek dan neneknya. Setelah mengantar Maryam, Sarima melaporkan ke kantor polisi kalau Nisa kabur entah kemana. Setelah itu ia pulang ke rumah. Sesuai perintah Jarvis, ia menyiapkan sprei, koper, paspor, dan kartu bank Nisa. Malamnya dengan mobil masing-masing, mereka menuju ke Emerald Tower Resort, tempat favorit Nisa. Di sana, di tempat yang sepi, mereka membungkus jasad Nisa dengan sprei dan memasukkan ke dalam koper bersama paspor dan kartu bank milik Nisa. Lalu menambahkan dumbbell dalam koper sebagai pemberat. Setelah itu mereka lemparkan koper tersebut ke sungai. Untuk menghilangkan jejak, esoknya Sarima mencuci bagasi mobil, lalu membawanya ke tempat cuci mobil untuk dibersihkan. Jarvis lalu menghubungi Sarima dan memberi perintah siap-siap packing pakaian, supaya setiap saat kita bisa melarikan diri ke Suriname. Namun sebelum keduanya kabur, polisi menemukan jasad Nisa dan berhasil menahan mereka. Pada Simon, teman satu selnya, Sarima yang tampak khawatir juga menanyakan apakah jika seseorang sudah dimakamkan, kemudian makamnya dibongkar dan jasadnya diotopsi, bisa ditemukan jejak racun. Sarima juga mengatakan pada Simon, dia ingin menyuruh orang untuk menggali makam suaminya Gopal secepatnya dan menyingkirkan jasadnya agar polisi tidak bisa menemukannya lagi. Demikianlah pengakuan Sarima kepada teman satu selnya, yang kemudian dilaporkan Simon kepada polisi. Kasus ini mengguncang Guyana karena kesadisan seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Meskipun Sarima bersikeras bukan dia yang membunuh Nisa, melainkan Jarvislah yang menjerat leher Nisa dan memukulnya dengan potongan kayu hingga tewas. Jarvis membantah habis-habisan tuduhan Sarima. Dia tidak membunuh Nisa dan tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Menurut Jarvis, Sarima sengaja mengarang-arang cerita untuk menjebak dirinya. Tapi hakim berkata lain dengan menyatakan keduanya bersalah atas pembunuhan berencana Nisa. Sarima divonis 106 tahun penjara, sedangkan Jarvis 96 tahun. Keduanya banding. Hukuman mereka lalu dikurangi menjadi 45 tahun. Karena vonis sebelumnya, yakni penjara 106 dan 96 tahun, dianggap tidak masuk akal, melebihi usia rata-rata manusia. Namun Sarima dan Jarvis tidak menyerah. Mereka mengajukan kasasi, dan di tingkat kasasi, hukuman Sarima menjadi 25 tahun, sedangkan Jarvis bebas. Alasannya karena kurang bukti. Penyelidikan kasus pembunuhan Nisa tidak dilakukan sungguh-sungguh dan banyak barang bukti yang hilang dan saksi-saksi tidak ditanyai secara rinci. Lagi pula, tidak ada bukti keterlibatan Jarvis dalam pembunuhan Nisa.
Semuanya menjadi hanya dugaan karena dumbbell yang ditemukan di koper adalah milik Jarvis. Dumbbell itu dia tinggalkan di rumah Sarima, dan Sarimalah yang menaruh dumbbell itu sebagai pemberat di koper, bukan Jarvis, karena Jarvis tidak tahu menahu tentang aksi pembunuhan itu. Apa sesungguhnya motif Sarima membunuh Nisa? Hanya dialah yang tahu. Tapi kemungkinan besar karena sebelum sang ayah Gopal meninggal, pria itu memberi warisan terbesar pada Nisa. Karena Nisa belum berusia 18 tahun, warisan itu dikelola oleh Sarima. Tapi nanti ketika Nisa berusia 18 tahun, warisan itu akan jatuh ke tangan Nisa dan dia berhak mengelolanya. Nisa saat itu sudah berusia 16 tahun, berarti 2 tahun lagi dia berhak atas warisan tersebut. Dan sebelum hal itu terjadi, sang ibu Sarima pun membunuhnya agar dapat menguasai warisan itu. Lalu mengapa Simon, teman satu sel Sarima, memutuskan mengadukan pengakuan Sarima ke polisi? Karena aku seorang ibu, mencintai anak-anakku. Sebagai ibu, tugasku adalah melindungi anak-anakku. Aku tidak bisa menyimpan rahasia sebesar itu. Aku merasa Nisa harus mendapatkan keadilan. Nisa tidak layak mati seperti itu di tangan ibu kandungnya, orang yang dipercayai, orang yang seharusnya melindunginya. Kasus ini membuktikan tidak selamanya surga berada di telapak kaki ibu.